Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini saya buat untuk sebagai edukasi mengenai efek samping obat. Dan video ini juga dibuat untuk melengkapi tugas dari monitoring efek samping obat. Saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nurnisa Mainingsi MSIPA dengan NIM 18101105060 dari mahasiswi Universitas Samratulangi Manado, Farmasi 2018. Pasti Anda pernah mengalami yang namanya efek samping obat setelah penggunaan obat, di mana efek ringannya tuh seperti mual, gangguan tidur, terjadinya alergi, ruam, dan lain sebagainya, hingga sampai terjadinya efek yang berbahaya. Menurut WHO, World Health Organization, di mana ESO adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan, yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologis. Jadi, efek samping obat adalah suatu respon tubuh terhadap obat yang tidak diinginkan atau merugikan terhadap pasien, baik dalam pencegahan, diagnosis, maupun terapi. Jadi, bahaya efek samping obat ini dimana ada yang bahaya, ada juga yang tidak bahaya. Dikatakan bahaya ketika efek samping obat tidak diidentifikasi dan tidak dipertimbangkan dalam penggunaan obat. Bahayanya jika efek samping ini sudah diidentifikasi dan sudah dipertimbangkan untung dan ruginya terhadap pasien. Misalnya dapat obat dari dokter atau dari orang profesional, sehingga tidak perlu khawatir karena sudah dipertimbangkan untung dan ruginya, di mana penggunaan obat antibiotik tanpa resep, sehingga efek sampingnya itu akan menyebabkan resistensi atau kebal tubuh terhadap obat antibiotik. Contoh bahaya dari efek samping obat di mana penggunaan obat turunan tetrasiklin terhadap ibu hamil, yang dimana efek sampingnya itu dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan tulang dan gigi. Jadi, ada beberapa penyebab terjadinya efek samping obat. Yang pertama adalah faktor genetik. Jadi, contoh obatnya itu seperti obat malaria, Primaquine, yang dimana Primaquine ini dia tuh dirombak di dalam hati oleh enzim GPH. Ketika si pasien yang tidak memiliki enzim GPH ini, dia akan mengalami yang namanya anemia akut apabila mengonsumsi obat Primaquine ini, sehingga tidak boleh digunakan oleh si pasien yang tidak memiliki enzim tersebut. Kedua adalah faktor dosis. Jadi, faktor dosis ini dia juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor usia, kemudian bobot badan, jenis kelamin, luas permukaan badan. Ketiga adalah faktor interaksi obat dengan obat. Jadi, apabila diberikan 2 atau lebih obat akan menyebabkan yang namanya interaksi obat di dalam tubuh, sehingga akan menyebabkan efek samping yang namanya efek samping yang mengganggu maupun efek samping yang tidak diinginkan. Contoh obatnya itu acetosal dengan dicumarol, di mana efeknya itu diperkuat sehingga seringkali terjadi pendarahan yang berbahaya. Yang keempat, interaksi obat dengan makanan. Itulah beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya efek samping obat. Jadi, ada beberapa cara yang kita harus ketahui dalam mengidentifikasi efek samping obat. Yang pertama yaitu pastikan dosis. Jadi, di mana ketika kita memberikan obat kepada pasien, kita harus memastikan bahwa obat yang dikonsumsi oleh si pasien ini harus dosisnya sesuai dengan anjuran. Yang kedua adalah verifikasi onset ESO.
di mana terjadinya efek samping obat setelah penggunaan obat, dan kita harus mendiskusikan kepada pasien apa yang dirasakan setelah penggunaan obat tersebut. Yang ketiga, interval waktu. Jadi, di mana menentukan interval waktu dari awal pengobatan hingga terjadinya efek samping obat. Yang keempat, mengevaluasi efek samping obat. Jadi, mengevaluasi obat yang dicurigai terjadinya efek samping obat, apakah obat ini diturunkan dosisnya atau dihentikan penggunaannya. Menganalisa penyebab. Jadi, menganalisa penyebab lain selain penggunaan obat yang dicurigai terjadinya efek samping obat. Oke, jadi pencegahan atau penanganan efek samping obat, di mana efek samping obat itu tersendiri ada yang bisa ditoleransi maupun ada juga yang tidak bisa ditoleransi. Yang bisa ditoleransi seperti rasa mual, kemudian muntah atau pusing. Dan yang tidak bisa ditoleransi seperti alergi, misalnya gatal-gatal, ruam. Hentikan penggunaan obat tersebut, lalu berkonsultasi dengan dokternya. Apabila mengalami efek yang sedikit-sedikit mual, sedikit-sedikit muntah, sedikit-sedikit pusing, biasanya atau reaksinya itu akan berhenti sendiri setelah 1 minggu penggunaan. Apabila mengalami efek yang berat seperti sakit kepala tidak bisa ditahan, kemudian mual tidak bisa ditahan, muntah tidak bisa ditahan, itu sebaiknya langsung saja berkonsultasi kepada dokter, sehingga dokter bisa menilai langkah selanjutnya dalam pengobatan. Apakah obat yang digunakan ini diturunkan dosisnya atau dihentikan penggunaannya.